Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, sebab Allah yang Maha Kuasa begitu menyayangi kita sehingga Ia masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam juga mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syariat agama Islam ini untuk kita sekalian, sehingga kita umat manusia yang semula hidup di zaman kegelapan, zaman jahiliyah, beralih kepada zaman yang terang benderang, di mana di dalamnya dunia disinari dengan hidayah Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah awal-awal bulan Ramadan. Ada hal yang menarik yang mungkin jarang sekali kita pikirkan ketika kita berada di awal Ramadan atau memasuki bulan Ramadan ini. Kita sebenarnya di awal Ramadan ini melakukan suatu hal yang merupakan perubahan, baik itu secara fisik maupun secara mental. Perubahan dari apa? Perubahan dari kebiasaan-kebiasaan kita di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang mungkin di bulan sebelumnya jarang sekali kita lakukan. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya lapar, mungkin kita pernah mengalami yang namanya haus, tetapi kita tidak pernah mengalaminya mungkin sehari penuh, kecuali mereka-mereka yang memang sudah biasa berpuasa, puasa sunnah. Namun paling tidak mayoritas kita itu kesehariannya tidak lepas dari makan, minum, dan hal-hal lain yang sifatnya memuaskan hawa nafsu. Nah, di bulan Ramadan ini kita dididik atau dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang berbeda dari bulan sebelumnya. Kita yang mungkin biasanya banyak uang, bisa memuaskan selera makan kita di rumah makan manapun, bisa minum minuman apapun. Pada bulan ini sekaya apapun kita, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk menahan lapar dan haus itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata perintah-perintah Allah ini, perintah menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu lah pokoknya, itu ternyata ujung-ujungnya adalah untuk peningkatan kualitas diri kita. Dan kualitas diri manusia yang paling utama itu adalah takwa. Jadi apapun jenis kelamin kita, apapun suku kita, bangsa kita, bagaimanapun status sosial kita, seperti saya katakan tadi, mungkin yang biasanya berlimpah makanan, yang biasanya banyak minum, apapun lah kondisi kita, kita diperintahkan untuk menahan semuanya itu, ujung-ujungnya hanya untuk meraih predikat takwa tadi. Artinya apa? Artinya takwa ini adalah merupakan sarana paling utama bagi kita untuk bisa meraih kebahagiaan yang sejati. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita kadang bertanya, untuk apa sih meraih kebahagiaan kok dengan menyiksa diri, dengan lapar, dengan haus, dengan menahan emosi, dengan membatasi diri dengan hal-hal yang tidak penting menurut hawa nafsu kita. Oh, ternyata saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kenikmatan yang luar biasa itu justru terjadi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Contoh hal yang sederhana, misalkan rasa pedas itu tidak enak, tetapi ketika ia menjadi sambal, ketika lombok yang pedas itu kita kelola, kita kasih bumbu,
atau bahkan lomboknya saja yang kita makan dengan kadar pedas yang sesuai dengan kondisi kita, maka pedasnya ini menjadi nikmat. Rasa sakit misalkan, sakit itu tidak enak, kita dipukul tidak enak, tetapi pukulan yang sesuai dengan kemampuan otot kita itu menjadi pijatan namanya, dan itu menjadi sesuatu yang nikmat bagi tubuh kita. Nah demikian juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, kadang Allah berikan ujian kepada kita, baik itu ujian yang dengan pemberitahuan Ia berikan kepada kita, dengan perintah Ia berikan kepada kita seperti ibadah, maupun ujian yang terkadang tidak kita duga-duga, bahkan tidak kita harapkan sama sekali. Namun ternyata jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan ujian inilah kemudian Allah meningkatkan kualitas diri kita. Nah jadi sebagai muslim yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman tadi, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, perintah itu apakah yang mengenakkan atau yang tidak mengenakkan bagi jiwa kita, sesungguhnya semuanya itu adalah baik bagi kita. Nah makanya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa bagi orang mukmin itu apapun yang menimpanya baik. Ajaib kata Rasulullah, karena orang yang beriman itu, orang mukmin itu, ketika ia dapatkan nikmat yang sesuai hawa nafsunya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia mendapatkan sesuatu yang bagi hawa nafsunya, bagi dirinya itu sesuatu yang tidak enak atau disebut dengan musibah, ia bersabar, dan dua-duanya itu menjadi sumber kebaikan dan kenikmatan baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan penghargaan yang luar biasa kepada hamba-hamba Allah yang bisa menyikapi apapun yang Allah berikan kepada dirinya itu dengan sikap yang terbaik. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Fabasyiris sabirin." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila menerima suatu musibah, ujian, cobaan, ia katakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ya tentunya tidak hanya dalam perkataan lisan jamaah rahimakumullah. Perkataan yang mulia, perkataan yang baik itu adalah ketika di lisan sesuai dengan apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan itu kemudian terejawantahkan, teraplikasikan dalam bentuk sikap yang real dalam kehidupan ini. Nah sebab itulah jamaah rahimani wa rahimakumullah, di awal puasa ini mari kita berusaha untuk beradaptasi sesuai batas kemampuan kita, dan kita yakin pasti perintah Allah itu tidak mungkin tidak bisa dikerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tinggal kitanya bagaimana berbaik sangka kepada Allah, bagaimana kita berikhtiar semampu kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah, walaupun perintah ini menyakitkan fisik kita mungkin, walaupun perintah ini tidak mengenakkan selera kita, tetapi percayalah bahwa di ujungnya nanti kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kasih sayang, dan yang penting lagi mendapatkan predikat takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak hanya ibadah puasa, tetapi ibadah-ibadah lain yang juga Allah sunnahkan kepada kita, apalagi yang Allah wajibkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi manusia yang kokoh keimanannya, taat dalam perilaku sosial dan ibadahnya, dan tentunya yang paling kita cita-citakan adalah bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.